untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak cukup hanya kekuatan fisik, tapi pertama kali adalah kekuatan apa? Kekuatan di dan kita berdiskusi kepada Allah sampai saat ini. Allah beri kita kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita mampu melangkahkan kaki mengayunkan tangan untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Artinya apa? Ini satu kesempatan bagi anak-anak semuanya untuk melatih diri menghadapi suatu keadaan yang tidak biasa, kemudian disikapi dengan cara yang positif, yang konstruktif. Kita lihat dari tanggal 13 sampai tanggal 20 wilayah ya. Terutama di Putra, itu kita lihat, tapi di Putra saya perhatikan, alhamdulillah semuanya bisa bersikap yang konstruktif. Banyak yang selama ini saya perhatikan pada hari-hari biasa tidak bisa belajar dengan seserius itu, tapi saya perhatikan akhir-akhir ini bisa belajar dengan serius. Bahkan pada setelah subuh saya semuanya tujuh, sholatnya tujuh, kemudian membaca Al-Quran dan juga belajarnya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya pandai mengambil pelajaran dari apa yang dilalui. Karena perintah di dalam Al-Quran itu, perintah mengambil pelajaran itu diungkapkan dengan ungkapan ma'tabiru ya Allah. Apa artinya? Cobalah melihat sesuatu di mana yang terlihat, bukan hanya yang tersurat, tapi juga yang terlihat. Dan untuk mampu melihat itu harus ada absar. Harus ada apa? Absar. Yang mampu melakukan mengambil ibrah itu hanyalah oleh absar. Maka mudah-mudahan semuanya diberi Allah kemampuan untuk melakukan itu, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Maka orang yang berilmu itu dikatakan bukan orang yang mampu melihat yang terlihat itu saja, tapi melihat di balik yang terlihat itu. Maka sekarang ini kita lalui yang seperti ini, apa itu yang kita ambil? Kalau kita memang termasuk orang-orang yang berpikir, maka insya Allah kita mampu mengambil itu. Dan anak-anak semuanya, terutama sekarang yang hadir adalah kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 adalah anak-anak yang insya Allah mampu untuk mengambil pelajaran dari hafal yang tampak besar sekali. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fa idza bariqa al-basar wa qasafa al-qamar wa jumi'a al-shamsu wal qamar yaqulu al-insanu yawma idin ayna al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idin al-mustaqar. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz dan ustazah, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, para tamu dan undangan Allah yang mulia. Kita semua mendapat berita dari ahli dzikri yang dalam hal ini BMKG dan para ulama bahwa saat ini sedang terjadi peristiwa gerhana matahari. Fenomena gerhana bagi kita manusia tentunya fenomena yang sangat langka dan luar biasa, karena memang kejadiannya terjadi di luar kebiasaan. Bukan sekali setahun, bukan sekali sebulan, tidak setiap pekan, apalagi setiap hari. Namun bagi Allah Azza wa Jalla, fenomena gerhana merupakan fenomena yang sangat biasa, yang sudah menjadi ketetapannya dan juga menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Peristiwa gerhana tidak saja terjadi di masa kita saat sekarang ini. Ternyata di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, gerhana matahari pernah terjadi. Tentunya berita ini kita terima dari berbagai ahli hadis, tercantum di dalam kitab-kitab hadis, termasuk dalam kitab-kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Di antaranya periwayatan ini berasal dari Abu Bakrah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Ibunda Aisyah, dari Abu Musa, serta dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan coba menyampaikannya, mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita semua. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat gerhana rahimakumullah. Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dan terdapat di dalam hadis Sahih Bukhari, diungkapkan bahwa ketika gerhana
matahari terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukannya bergembira, beliau bukannya merasa aneh-anehan seperti kita. Justru sebaliknya beliau merasa takut dan khawatir jangan-jangan akan terjadi saat itu kiamat. Hal ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Fa idza bariqal basar. Dan ketika mata manusia terbelalak karena ketakutan, wa khasafal qamar, dan saat itu telah hilanglah cahaya rembulan, wa jumi'a syamsu wal qamar, dan saat di mana matahari dan rembulan disatukan. Saat itu yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Kita seluruhnya akan berkata, akan berucap, akan berteriak, kemanakah kita akan lari? Kalla la wazar, pasti tempat lari tidak akan ada. Kemanapun sudut bumi Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan mencari kita semua. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Tidak lain tak bukan, tempat satu-satunya kita lari dan kembali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, pemilik hari kemudian, pemilik hari pembalasan. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata gerhana adalah salah satu tanda dari tanda-tanda yang akan menjadi datangnya hari kiamat. Sehingga wajar saja kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diungkapkan oleh Abdullah bin Umar, ketika gerhana itu terjadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takut dan khawatir jangan-jangan inilah saatnya hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau saat ini pada waktu gerhana Allah Subhanahu wa taala hanya mengumpulkan antara matahari dan rembulan hanya satu garis, ini tak lain tak bukan adalah sekedar peringatan dan teguran bagi kita bahwa kiamat sudah dekat. Tidak tahu kita kaum muslimin rahimakumullah bagaimana kalau seandainya saat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan matahari dan rembulan dalam satu tempat sehingga terjadi kehancuran, dan disitulah kiamat. Kampung di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala amal dan perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mengislah segala kesalahan yang telah kita perbuat selama ini. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa memperbaiki diri, memperbanyak istighfar, sehingga mudah-mudahan kita pun siap untuk menghadapi kampung akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Abdullah bin Umar juga mengungkapkan di dalam Sahih Bukhari tercantum, tatkala gerhana itu terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, Rasulullah menyerukan para sahabat dan kaum muslimin saat itu untuk sholat berjamaah. Itulah dia sholat gerhana seperti hal yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Selanjutnya habis sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkhutbah, yang mana pada kesempatan kali ini izinkanlah khatib ingin menyampaikan di antara sebagian isi khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus menjadi pelajaran bagi kita untuk masa yang akan datang. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat gerhana yang kami hormati, di dalam khutbah tersebut pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan itu merupakan dua tanda dari kekuasaan Allah, di samping tanda-tanda kekuasaan Allah yang lainnya. Maka peredaran matahari dan bulan, peristiwa gerhana, kemudian berjalannya seluruh planet di angkasa, di jagat raya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tak lain tak bukan menyadarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Perkasa. Sehingga wajar saja kalau Allah Subhanahu wa taala
sifat al-mutakabbir yang maha sombong. Sementara kita manusia sangatlah kecil yang tidak ada apa-apanya, sehingga secuil sedikit pun tidak ada hak bagi kita untuk merasa bangga dan sombong di hadapannya Allah Azza wa Jalla. Apa yang bisa kita sombongkan? Hartakah? Seberapa banyak harta dan kekayaan kita jika dibandingkan dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Gagah dan kecantikankah? Seberapa gagah dan cantiknya kita jika dibandingkan dengan ketampanan Yusuf alaihissalam? Tampan secara wajah dan tampan secara akhlak. Kuatkah kita? Mana yang kuat dengan Nabi Daud yang bisa melunakkan besi? Bahkan sekalipun amal dan ibadah kita tidak bisa dan tidak berhak untuk kita sombongkan dan kita ujubkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya tak lain tak bukan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya, sehingga kita terdorong untuk taat kepadanya. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, dalam khutbah tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yaksifani li mauti ahadin." Sesungguhnya matahari dan rembulan tidak bertemu dikarenakan kematian seseorang di atas permukaan bumi ini. Sahabat Rasul Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan, yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari, mengatakan bahwa kejadian gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW terjadi bertepatan dengan meninggalnya anak beliau Ibrahim. Sehingga saat itu kaum muslimin goncang imannya, menyangka bahwa gerhana ini terjadi karena matinya, meninggalnya anak dari seseorang yang sangat mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW berdiri berkhutbah menghilangkan kepercayaan dan keyakinan khurafat dan takhayul tersebut, mengatakan bahwa tidak ada hubungannya terjadinya gerhana ini dengan kematian anak beliau Ibrahim. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, sangat naif kalau seandainya ada di antara kita yang menghubung-hubungkan peristiwa yang terjadi di langit dan di bumi, yang tidak ada informasinya dari Al-Quran dan hadis, dengan peristiwa lainnya. Sebab ini akan merusak akidah kita yang sahihah dan merusak tauhid kita yang lurus. Maka di samping menyadarkan kita bahwa gerhana ini merupakan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, juga memberikan pelajaran kepada kita untuk meluruskan tauhid dan akidah kita semasa hidup di dunia ini. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, khutbah Rasulullah SAW saat itu adalah beliau sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu, sangat marah dan murka ketika melihat ada hamba-hambanya yang berzina. Ternyata kaum muslimin rahimakumullah, di samping terjadinya gerhana yang merupakan tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat dan hari pembalasan, merebaknya zina, merajalela dan sudah dianggap peristiwa yang biasa, merupakan juga bagian dari sudah semakin dekatnya hari pembalasan itu kepada kita. Kita lihat peristiwa ini atau maksiat ini tidak saja di kota, bahkan di desa-desa, tidak saja di daerah-daerah kafir, bahkan berlakunya juga kaum muslimin dan muslimah. Alhamdulillah. Inilah yang menandakan betul-betul kiamat itu sudah hampir dekat, sehingga seharusnya peristiwa gerhana ini sekali lagi membuat kita harus banyak istighfar dan memuasabah diri. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah beliau, kalau sekiranya kalian mengetahui apa yang terjadi di alam barzakh terhadap orang-orang yang telah meninggal, maka kalian tidak akan pernah bisa tertawa, justru kalian akan memperbanyak nangis. Seperti yang kita ketahui kaum muslimin rahimahumullah, dengan izin Allah sebagai Nabi dan Rasul, Rasulullah SAW diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui
Rasulullah SAW saking luar biasanya azab kubur itu sendiri, Rasulullah memperingatkan kepada kita kalau seandainya kita bisa mendengar betapa kerasnya derita orang-orang yang diazab di kubur, betapa pedihnya rasanya azab-azab yang diberikan oleh Allah dalam kubur, tentulah kita tidak akan pernah, tidak akan bisa dan tidak akan sempat tertawa kepada Rasulullah. Pasti kita akan memperbanyak menangis dan ibadah. Sehingga sekali lagi hendaknya kita menghimbau kepada kita seluruhnya, terutama kepada khatib yang menyampaikan, saatnya kita introspeksi diri dan muhasabah. Mudah-mudahan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah berjalan 6 bulan belakangan ini ditambah lagi dengan peringatan terjadinya peristiwa gerhana matahari, membuat kita semakin mau untuk introspeksi dan memperbaiki diri kita masing-masing. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina 'amma wa min ad-dunya 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wa a'udzu bika minal juzami wa na'udzu bika min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba